Halo sahabat sedesa, balik lagi bareng saya untuk ngebahas peluang usaha desa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai peluang usaha kafe anak muda atau yang biasa kita kenal dengan sebutan usaha kedai kopi. Berbicara bisnis kafe saat ini adalah bisnis yang cukup potensial. Hal ini karena kedai kopi bukan lagi hanya tempat tongkrongan saja, tetapi lebih dari itu. Kafe saat ini bisa juga dijadikan sebagai tempat untuk makan, mengadakan pertemuan bisnis, atau hanya sekedar ngerumpi dan berfoto-foto. Namun khusus pembahasan kali ini, kita akan ngebahas bagaimana meraup untung dari bisnis usaha kafe anak muda zaman sekarang. Seperti apa ya kira-kira potensi bisnis usaha kafe anak muda saat ini? Saat ini, bisnis kafe cukup potensial. Kafe tidak hanya sekedar untuk nongkrong anak muda, tetapi bisa saja lebih dari itu. Bisnis kafe ini akan lebih menarik jika kamu mematuhi betul selera anak muda saat ini. Karena bisnis kafe saat ini menjadi ladang basah untuk kita yang berjiwa wirausaha. Anak muda saat ini lebih nyaman nongkrong di kafe dikarenakan adanya fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti wifi, charger, dan lain sebagainya. Selain itu, kafe atau kedai kopi harus memiliki ciri khas agar mudah diingat, misalnya dalam desain ruangan, cara penyajian, dan lain sebagainya. Ini akan menjadikan kafe tidak hanya sebagai tempat ngopi dan makan, tapi juga sebagai tempat ajang berfoto dan inspirasi bagi kaum muda. Kedai kopi sendiri ada dua macam, yaitu kedai kopi yang buka pagi hari sampai sore, dan ada kedai kopi yang buka dari siang hari sampai malam. Seperti yang biasa kita temui, kedai-kedai kopi di perkotaan. Seperti apa sih kiat untuk memulai bisnis kafe atau kedai kopi saat ini? Kita sudah ngebahas sedikit potensi di awal tadi ya. Sebenarnya ada beberapa kiat untuk memulai bisnis kafe anak muda saat ini dan telah saya rangkum sebelumnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pastikan lokasi tersebut strategis. Lokasi merupakan segi utama yang harus mendapatkan perhatian, maka kamu harus jeli dan cermat dalam memilih lokasi. Pastikan lokasi tersebut strategis, aman, dan nyaman. Kedua, melakukan promosi sebelum grand opening. Lakukan promosi yang menarik pada saat kamu membuka kafe. Misalnya, untuk 20 pelanggan utama diberikan diskon sebesar 25%, maka itu bisa menarik pengunjung berdatangan. Dan pastinya calon pengunjung akan bergerak cepat sebelum ada yang mengendahulinya. Dan pastinya lebih banyak juga jumlah pengunjung dari yang kita tentukan sebelumnya. Ketiga, harus memilih SDM yang tepat dan jujur. Jika kita mengurus kafe sendirian, pastinya kita akan kerepotan dan semuanya akan diurus sendiri. Agar kita terhindar dari hal itu, maka harus meminta bantuan kepada teman untuk membantu kamu di kafe atau kedai kopi kamu. Tetapi, pemilihan SDM bukanlah hal yang mudah, karena kita harus menyamakan kecocokan. Oleh karena itu, kita harus memilih SDM yang tepat. Keempat, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Perlu disadari, untuk membuka kafe memerlukan waktu yang sangat lama, mulai dari proses pemilihan tempat belanja, kebutuhan kafe, dan sebagainya. Untuk itu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu habis hanya untuk persiapan, sedangkan waktu untuk membuka kafe menjadi mundur. Tetapi, jika kafe ini sudah berjalan dan stabil, bisa didelegasikan kepada orang yang kamu percaya. Kelima, siapkan modal yang cukup. Jangan sampai saat proses memulai usaha kita kehabisan modal, bisa fatal akibatnya. Tidak perlu terburu-buru untuk membuka usaha ini, pelan tapi pasti. Atau ketika kamu mempunyai teman yang satu tujuan, ajak saja teman kamu untuk berpatungan modal awal. Apa saja rintangan dalam memulai bisnis kafe atau kedai kopi? Ketika kamu memutuskan untuk membuka kafe atau kedai kopi, kemungkinan akan banyak rintangan-rintangan yang perlu kamu hadapi, antara lain sebagai berikut.
kamu harus siap menghadapi dan menyelesaikan rintangan tersebut. Adapun rintangan yang sering kamu hadapi yaitu adanya keluhan-keluhan konsumen terhadap menu dan cara penyajian yang kamu buat, dan tentu saja persaingan usaha itu sendiri. Jika makanan yang tersedia tidak habis, kamu pasti rugi, karena ada makanan yang hanya bertahan 1 hari saja. Cara mengatasinya adalah membuat perkiraan yang realistis untuk pengeluaran sehari. Untuk variasi menu, kamu bisa juga menyediakan makanan yang tahan agak lama, misalnya kue kering. Pesaing usaha itu sendiri tidak bisa dipungkiri karena banyak berdiri usaha kafe, terutama untuk daerah-daerah yang ramai dan letak yang strategis. Untuk mengatasi hal ini, kamu bisa mendesain kafe yang menarik dan unik untuk menarik pengunjung datang. Selain itu, kamu juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga pelanggan puas dengan pelayanan kamu. Oleh sebab itu, kamu harus memiliki ciri khas tersendiri. Boleh jadi menu yang ditawarkan sama, tetapi dengan pelayanan yang berbeda, sebagai sesuatu yang lebih unggul kepada pelanggan. Maka, buatlah ciri khas yang unik. Misalnya, sering diadakan live musik dan hiburan-hiburan lainnya. Selain itu, bersikap ramah dan berikan servis terbaik untuk para pengunjung. Hal ini bisa jadi strategi untuk mengalahkan kompetitor. Bagaimana sih strategi bisnis usaha kafe anak muda? Ada banyak strategi yang bisa kamu lakukan ketika kamu akan memulai bisnis kafe atau kedai kopi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Short Message System atau SMS. Strategi yang pertama, kamu bisa memulai dengan cara memberitahu teman kamu dengan cara memulai SMS. Kecanggihan teknologi sekarang, kamu bisa gunakan untuk menghubungi teman-teman kamu untuk melakukan promosi bisnis kamu saat ini. Kedua, promosi dari mulut ke mulut. Lakukan juga promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini terbukti efektif, karena pasti sudah ada pengunjung yang pernah datang ke kafe kamu, dan mereka memberikan rekomendasi kepada teman-temannya. Ketiga, melalui internet. Karena ini bisnis zaman modern, jangan diragukan lagi ketika kamu melakukan promosi melalui internet. Hampir semua anak muda zaman sekarang sudah terbiasa menggunakan internet. Maka, kita sebagai pelaku usaha menjadi peluang untuk melakukan promosi melalui internet. Keempat, memberikan diskon saat launching menu baru. Sediakan waktu khusus untuk promosi. Untuk menarik konsumen lebih banyak lagi datang ke kafe, kamu bisa juga dengan menyediakan diskon khusus pada saat kamu launching menu baru. Misalnya, saat launching menu baru di hari itu, kamu beri diskon untuk pengunjung yang membeli menu itu dan akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Kelima, lokasi yang strategis. Tidak bisa dipungkiri, lokasi juga menentukan pengunjung datang. Pilihlah lokasi yang strategis, karena lokasi yang strategis merupakan salah satu keunggulan di mana kafe yang didirikan banyak menarik minat pengunjung. Keenam, ciptakan nama kafe yang unik dan menarik. Nama yang unik juga berpengaruh terhadap datangnya pengunjung, karena nama yang unik akan mudah diingat kepada pengunjung dan datang kembali ke kedai kamu. Maka ciptakan nama yang unik sehingga nama kafe kamu akan banyak dikenal banyak orang. Ketujuh, ciptakan menu-menu yang enak dan lezat. Soal rasa tidak bisa berbohong, maka ciptakanlah rasa yang enak. Maka pengunjung akan menjadi pelanggan tetap karena merasa cocok dengan rasanya. Kedelapan, harga menu yang terjangkau dan jelas. Karena ini bisnis usaha kafe anak muda, maka berikanlah harga-harga yang terjangkau. Karena dengan harga yang terjangkau, maka pengunjung akan lebih suka, dan itu sudah menjadi ciri khas untuk kafe anak muda. Seperti apa sih analisis bisnis usaha kafe anak muda? Pertama, modal awal. Apa saja modal yang dibutuhkan dan berapa biaya yang kita keluarkan? Mari kita lihat tabel berikut. Yang pertama, meja dan kursi dengan harga 5 juta rupiah. Yang kedua, peralatan dengan harga 3.500.000 rupiah. Yang keempat, renovasi tempat 20 juta rupiah. Dan yang lain-lain.
ada 1 juta rupiah. Jadi, total keseluruhan yaitu 30 juta rupiah. Dan untuk peralatan, pasti akan mengalami penyusutan selama 4 tahun dan memiliki residu sebesar 2.000 dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya penyusutan per tahun untuk meja, kursi, dan peralatan lainnya adalah sebesar Rp8.500.000 dikurangi Rp2.000 dan dibagi 4. Dan perhitungan per tahun adalah Rp2.124.500.000 atau sama dengan Rp2.124.500 dibagi 12. Perkiraan penyusutan per bulan yaitu Rp177.100 per bulan. Kedua, perkiraan laba atau rugi per bulan. Mari kita hitung asumsi pendapatan per hari. Misalnya, dengan harga 15.000, kita bisa menjual ke 50 orang. Dikalikan saja dengan 30 hari, maka dalam 1 bulan akan mendapatkan Rp22.500.000. Ketiga, biaya-biaya setiap bulan. Yang pertama, penyusutan barang Rp177.100. Kedua, sewa tempat Rp1.700.000. Ketiga, gaji pegawai 2 orang Rp2.600.000. Keempat, bahan-bahan masakan Rp8 juta. Kelima, listrik dan telepon Rp500.000. Keenam, dekorasi dan lain-lain sebesar Rp2 juta. Maka jumlah keseluruhan sebesar Rp14.977.100. Asumsi pendapatan laba bersih setiap bulan Rp22.500.000 dikurangi Rp14.977.100. Maka total pendapatan per bulan sebesar Rp7.522.900. Maka asumsi modal kita akan kembali yaitu Rp30 juta dibagi Rp7.522.900. Maka kurang lebih modal kita akan kembali selama 5 bulan. Nah, dengan melihat perhitungan ini, maka sebenarnya usaha kafe atau kedai kopi memiliki peluang yang sangat besar dan memiliki potensi yang sangat besar. Namun kembali lagi, semua ini hanyalah hitung-hitungan. Pada realitanya, kita harus benar-benar mengetahui seperti apa tren anak muda saat ini dan persaingan yang terjadi di daerah tersebut. Dan seperti apa harga bahan baku saat ini, apa menu yang akan kita buat, dan seperti apa daya beli masyarakat untuk kuliner tersebut. Demikian pembahasan kali ini mengenai peluang usaha kafe anak muda. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang ingin memulai usaha bisnis kafe anak muda. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.